Kemudian tentang mengqadha puasa ya Mas ya. Qadha puasa itu pertama secara durasinya. Waktu mengqadha puasa adalah pasca Ramadan berlalu. Dan itu terbentang dari bulan setelah Ramadan apa Mas Dwi? Bulan Syawal. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban sampai Ramadan ya. Intinya 11 bulan setelah Ramadan itu adalah durasi untuk mengqadha puasa. Baru kemudian kalau seandainya dia terlewat, maka ya kelewatan banget itu kan. 11 bulan kok terlewat, itu ya berarti kelewatan. Kelewatan secara sikap atau iktikad baik dia, tapi juga kelewatan secara durasi fikih yang diperkenankan. Artinya kalau seandainya orang dikatakan mengqadha, maka dia ya hanya mengganti puasa yang ditinggalkan dengan sejumlah yang ditinggalkan tadi di rentang waktu yang kita katakan tadi 11 bulan setelah Ramadan. Tapi kemudian kalau seandainya seseorang itu terlewat sampai masuk ke Ramadan berikutnya, maka ya dia ada kewajiban mengqadha dan juga kewajiban membayarkan fidyah, semacam ta'zir atau hukuman seperti itu. Kemudian kalau seandainya jika meninggal dalam keadaan belum mengqadha dikarenakan uzur itu berarti maksudnya adalah ada alasan-alasan syar'inya, maka ada dua kondisi. Pertama, kalau seandainya dia itu tidak mengqadha karena ada alasan syar'inya, karena sakit, karena kondisi-kondisi tertentu, maka dia ya diwajibkan untuk mengqadha ya. Yang diwajibkan siapa? Ya ahlul baitnya, ahli warisnya, walinya. Itu dikenakan untuk mengqadha atas nama orang yang meninggal tadi. Ketika orang tadi meninggal karena ada uzur. Tapi kalau seandainya orang yang meninggal tadi tidak ada uzur, contoh seseorang meninggalkan puasa selama 6 hari, kemudian masuk ke bulan Syawal, sebenarnya dia ada waktu untuk mengqadhanya, tapi orang tadi menundanya sampai kemudian ternyata meninggal duluan sebelum dia mengqadha puasa, maka wajib bagi ahli warisnya atau walinya tadi mengqadha puasa bagi si mayit. Seperti itu. Kemudian orang yang sudah tua renta atau mungkin dia sakit dengan mala yurja bari'uhu, sakit yang tidak ada kemungkinan sembuh. Ini sekali lagi kata-kata kemungkinan sembuh itu tentu ya subjektif penilaian manusia, dan itu sesuatu yang termaklumi gitu. Mengatakan tidak mungkin sembuh itu kan kalau kasarannya melawan kodrat ataupun takdir Allah. Tapi yang seperti itu dimaklumi. Artinya kalau dengan kacamata kita, orang tua kita sudah tua, sepuh, tidak memungkinkan puasa, kalaupun sakit juga ini adalah sakit yang menua, tidak, atau potensi sembuhnya itu kecil, maka itu juga termasuk orang-orang yang diperbolehkan untuk sekedar mengganti dengan fidyah. Dan kalau seandainya mereka meninggal, maka ya tidak perlu mengqadha karena ketidakpuasaan mereka adalah karena uzur tadi. Kemudian kaitannya dengan ibu hamil atau menyusui, maka ada dua kondisi. Kalau seandainya seorang ibu hamil atau orang menyusui tadi itu hanya berkaitan dengan kekhawatiran dirinya sendiri, maka dia diwajibkan untuk mengqadha puasa. Tapi kalau seandainya dia khawatir akan kondisi bayi atau janin, sedang dirinya sendiri itu sebenarnya masih kuat, maka dia diperkenankan untuk mengqadha sekaligus membayar fidyah. Ini biasanya pendapat-pendapat dalam mazhab Syafi'iyah. Walaupun juga ada pendapat-pendapat modern lainnya, entah itu dari Syekh Yusuf Qaradawi atau mungkin Majelis Tarjihnya Muhammadiyah, maka pendapat yang lain mengatakan cukup hanya dengan fidyah saja, karena orang hamil itu ya termasuk bagian dari orang yang tidak kuat untuk melakukan puasa dan dianalogikan seperti orang yang sakit, seperti itu. Berarti yang untuk ibu hamil dan menyusui itu tadi yang kan ada dua kondisi ya, Yang pertama berarti karena dia hamil dan menyusui terus dia tidak kuat secara dirinya sendiri untuk berpuasa, maka tadi mengganti puasanya hanya mengqadha Hanya mengqadha. Tapi berarti yang kedua itu
ketika sebenarnya dia masih kuat, terus khawatir akan kondisi janinnya atau bayinya, karena kalau nggak hanya janin, karena kalau seandainya sudah melahirkan bisa jadi kan juga atas bayinya tadi menyusui. Itu berarti menurut mazhab Syafi'i dia selain mengqadha tapi juga diminta untuk fidyah. Kenapa kok malah double, Ustadz? Ya karena kalau usul tadi, karena dia merasa dia kuat gitu loh. Kekhawatiran dia terhadap orang lain itu kan dalam istilahnya dia sengaja tidak berpuasa, maka kemudian kesengajaan tidak berpuasa padahal dia menilai dirinya kuat itu yang akhirnya ada semacam tambahan fidyah tadi. Nah ini ya mungkin hikmah atau cara pandang dalam mazhab Syafi'i sebagai salah satu pandangan yang sah dalam fikih ibadah puasa kita, walaupun juga tentu kita tidak menafikan bahwa ada pendapat lain.